Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekolah di luar negeri pastinya nggak sama dengan liburan alias jalan-jalan. Yang pas kamu ngerasa bosen, bisa balik badan dan pulang ke rumah. Kok bisa? Yuk langsung aja kita sharing tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ini ada teman saya di Jepang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Halo Mia. Mbak Ufi. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga Mia. Oke, nggak usah lama-lama ya. Yuk kita kepoin kehidupan Mia di Jepang. Oke, sebenarnya Mia di Jepang ini dalam rangka liburan atau apa nih? Bisa diceritakan ke teman-teman? Oh ya, jadi saya sekarang statusnya mahasiswa S2 di Kyushu University. Udah dari sejak 2018 sih Mbak, jadi sekarang lagi semester terakhir. Iya, itu. Oke, kenapa Mia memilih Jepang untuk melanjutkan belajarnya? Sebenarnya pas S1 itu dapat kesempatan untuk juga ke Jepang. Dan memang setelah S1 tuh ada kepikiran buat lanjut S2 kan. Jadi udah mulai cari-cari beasiswa, udah mulai daftar-daftar gitu. Nggak cuma ke Jepang aja sih, jadi daftar ke beberapa negara juga. Tapi rezekinya di sini, jadi ya itu alasannya kenapa memilih Jepang, karena emang ya rezekinya di sini. Dan juga saya mikirnya nggak akan terlalu susah untuk adaptasi karena kan dulu udah pernah tinggal di sini kan. Jadi untuk masalah adaptasi mungkin nggak sesusah orang yang baru pertama kali tinggal di Jepang kayak gitu. Oh ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kehidupan di sana, seperti apa gitu kehidupan di Jepang? Kalau kehidupan di sini mungkin lebih ke ini ya Mbak, lebih teratur dan juga lebih bersih. Contohnya kayak jadwal bus sama subway gitu selalu tepat waktu dan jarang, meskipun kadang juga telatnya itu nggak nyampe yang 5 menit gitu loh. Jadi mungkin paling 1 menit 2 menit. Dan mungkin di sini lingkungannya juga lebih bersih, kayak pembuangan sampah gitu kan juga ada hari-harinya tertentu kan. Jadi misalkan dalam 1 minggu itu ada 2 hari untuk buang sampah yang bernabel, yang sampah makanan gitu. Dan ada hari lain juga yang untuk buang sampah botol atau kaleng kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu ini bagaimana sih cara kamu adaptasi terhadap cuaca di Jepang? Secara ya, di Jepang ini cuacanya sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Jepang ini ada 4 musim ya, kalau di Indonesia kan hanya 2 musim. Mungkin Mia bisa diceritakan gimana sih caranya adaptasi di negara yang mempunyai 4 musim? Jadi kalau di sini dari 4 musim itu mungkin untuk musim gugur dan musim semi itu nggak terlalu beda jauh ya sama di Indonesia, hangat gitu. Tapi yang mungkin beda banget itu musim dingin dan musim panas di sini. Musim dinginnya itu karena di Indonesia juga nggak ada musim dingin kan, jadi lumayan dingin lah di sini dan cukup berangin karena di Fukuoka sendiri termasuk kota yang anginnya itu cukup kuat gitu loh Mbak, kalau dibandingkan dengan kota lain. Dan juga untuk musim panasnya di sini, meskipun di Indonesia juga panas, tapi di sini tuh lebih ke lembab gitu, lebih ke panasnya itu bukan panas yang kering tapi lembab yang kadang itu bikin susah nafas gitu. Tapi alhamdulillahnya di sini juga kalau misalkan musim dingin juga
aku ada heater, musim panas pun bisa pakai kipas angin, jadi lebih ke kayak gitu aja sih, memanfaatkan yang ada, fasilitas yang ada. Oke. Gitu. Oh ya, Mia pernah mengalami ini nggak, angin typhoon? Oh iya pernah, Mungkin bisa pasti itu diceritakan hampir gimana hampir sih hampir horornya tiap gitu loh. Kan tahun sih Mbak. iya iya iya. Gimana Kalau gimana? misalkan Heeh. mau masuk musim panas apa ya? Iya, Biasanya musim itu panas ya. sekitar bulan Juni apa Agustus, Juni Agustus sampai ya. September itu yang biasanya Heeh, banyak typhoon. heeh, heeh, heeh. Eh Pernah waktu itu yang tahun berapa ya? Tahun 2018. Itu Iya. kayaknya yang paling parah deh. Itu sampai banyak tempat itu yang banjir karena 2 hari itu eh, 2 hari hujan, angin, nggak berhenti non-stop gitu. Jadi sampai banyak tempat yang banjir, banyak yang longsor dari dan apa banyak juga yang meninggal gitu loh karena eh, di tempat-tempat yang longsor itu banyak kayak orang-orang tua yang tinggal gitu loh Mbak, rumah-rumah orang tua yang tinggal. Jadi yang paling parah itu menurutku tahun 2018 kayaknya pas tahun pertama aku di sini. Iya iya. Soalnya waktu aku di Jepang 2015 Iya, itu ya mungkin parah sih, tapi nggak sampai menyebabkan banjir juga sih. Maksudnya nggak sampai ada korban iya, jiwa gitu loh waktu 2015 itu. Eh, Dia tahun 2019 juga sebenarnya ada juga, tapi nggak separah 2018 sih yang sampai banjir. iya iya iya. Mm-mm. Terus kemudian gimana ini kalau menghadapi gempa gitu loh? Secara ketika aku di sana itu hampir setiap hari lah itu Oh iya. gempa. Iya, gimana? Kamu Oh. ngerasain sama seperti aku waktu di Jepang atau berbeda gitu loh? Waktu Aku 2015. alhamdulillahnya belum pernah dan jangan sampai Oh nggak gitu. pernah ngerasain yang Alhamdulillah. gempa besar di sini sih Mbak. Pernah waktu itu pas aku exchange yang di Kumamoto Iya. itu kan 2016 ya, 2016 yang gempa besar di Kumamoto itu. 2016 apa 2015 pokoknya itu bulan April kan gempa besarnya, itu aku bulan Februari itu udah balik ke Indonesia, jadi alhamdulillahnya nggak sempat ngerasain itu. Loh, itu pas aku di Jepang. Jadi Oh iya, 2016 2015 apa itu, iya, 2016? 2016 itu yang gempanya itu Kumamoto itu sama kalau Iya nggak iya salah ya. iya. Terus kemudian ini juga sih apa namanya jalan itu sampai terpisah. Iya. Apa ya? Pokoknya parah Itu yang deh di waktu Kumamoto itu. sih, tapi katanya yang di Kumamoto. Fukuoka juga ini waktu itu kalau kata temanku sih ya, Iya. sampai kampusnya juga ditutup kan. Iya benar-benar perkuliahan. Kamu kan di Iya. situ ya, salah satu universitas terbaik di Jepang ya. Ini kalau boleh tahu, bidang yang kamu ambil di sana? Oh ya, jadi dulu kan S1-nya saya kimia kan Mbak, Iya. jurusannya kimia. Jadi kalau kuliah di Jepang itu sebenarnya nggak, kita harus cari pembimbing dulu. Dan untuk jurusannya itu ngikutin pembimbing kita. Jadi misalkan sekarang saya jurusan automotive science, terlihat seperti teknik mesin kan, tapi sebenarnya riset saya itu tentang kimia material. Jadi dulu saya awalnya pas cari sensei itu, pas cari pembimbing, itu cari dulu risetnya yang saya tertarik itu di bidang apa. Setelah itu kontak senseinya dan senseinya oke, ya udah kita daftar jurusannya itu sesuai dengan jurusan sensei kita gitu. Jadi sebenarnya riset saya itu kimia sih, tapi jurusannya itu automotive science gitu. Karena riset saya itu kan tentang fuel cell bahan bakar. Yang itu sekarang itu banyak digunakan di mobil-mobil. Di Jepang juga ada yang udah pakai fuel cell car gitu loh Mbak.
Jadi makanya itu termasuk salah satu riset yang untuk otomotif gitu loh. Makanya itu masuk jurusan otomotif gitu. Oh gitu, itu otomotif. Oke. Kalau perkuliahannya di sana sendiri seperti apa ini ya? Menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Jepang? Kalau di sana perkuliahannya? Perkuliahan sendiri saya ini terdaftarnya di program internasional, jadi hampir semua kelasnya dalam bahasa Inggris sih kalau untuk yang internasional program. Tapi kalau untuk S1 ya, untuk S1 juga, S1 sebenarnya juga ada internasional program sih, jadi memang lebih banyak kelasnya itu dalam bahasa Inggris kalau internasional program. Jadi sebenarnya kesini nggak bisa bahasa Jepang itu nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Ini sertifikat bahasa Inggris ya cukup. Gitu. Oke. Kalau mau masuk ke di Kyushu University sendiri ini, persyaratannya apa saja ya Mia kalau boleh tahu? Barangkali bisa di-share ke teman-teman yang nanti punya rencana gitu untuk melanjutkan ke Kyushu University ini. Mungkin kalau untuk ini kan teman-teman masih SMA ya, jadi untuk S1 saya sebenarnya kurang familiar, tapi kalau untuk yang S2 sebenarnya secara general di Jepang itu yang penting kita dapat pembimbing dulu, karena kita nanti kuliahnya itu 70% kita habiskan di lab, riset, dan 30%-nya tuh di kelas, jadi nggak terlalu banyak kelas sebenarnya, kita lebih banyak ke lab. Jadi memang pertama harus cari pembimbing dulu, kalau pembimbingnya udah oke, baru kita ngikutin catatan departemen kita masing-masing itu. Nanti biasanya dibantu pembimbing kita itu buat daftarnya Mbak. Jadi kebanyakan persyaratannya itu hampir semua pendaftaran pasti memerlukan sertifikat bahasa Inggris kalau yang nggak bisa bahasa Jepang ya. Sertifikat bahasa Inggris. Terus waktu itu saya daftarnya pakai ijazah terus sama transkrip gitu-gitu, dan apalagi ya waktu itu research plan, jadi bikin kayak esai gitu, rencana riset kita selama kita di sini tuh mau ngapain aja kayak gitu. Terus sama apalagi ya waktu itu, rekomendasi. Iya, sertifikat bahasa Inggris waktu itu saya pakai IELTS. Terus sama rekomendasi dari dosen kita sebelumnya, dan dari kampus sebelumnya. Tapi mungkin kalau untuk S1 saya kurang tahu sih Mbak. Untuk S1 apa perlu research plan kayak gitu-gitu, karena kan masih banyak kelas kan. Kalau S1 bukan research. Iya benar-benar. Oke. Mia, kalau boleh tahu ini Mia untuk S2-nya ini biaya sendiri atau beasiswa? Saya alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah Jepang atau Max atau ya? yang mungkin pernah dengar membuka Gakusho itu sama. Oke. Ini beasiswanya dari Jepang. Oh iya, barangkali bisa kasih tips gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Jepang. Mungkin tipsnya apa aja sih gitu? Tipsnya apa ya? Jadi saya ini kan sebenarnya kalau untuk yang S2 sama S3 ada 2 jalur kan Mbak sebenarnya. Ini Nombusho ini. Jadi waktu itu saya jalurnya yang dari kedutaan besar. Ada satu itu jalurnya yang dari universitas di sini. Jadi untuk yang kedutaan besar itu poin yang paling besar menurut saya itu dari research plan, itu untuk S2, S3. Mungkin kalau untuk S1 itu saya dengar ada tes subjeknya, tes mata pelajaran gitu.
Jadi pelajaran dasar kayak kimia, fisika, biologi, matematika. Mungkin kalau S1 tuh lebih dititik beratkan di situ kan ya. Tapi kalau untuk S2, S3 itu mereka lebih melihat ke research plan kita. Iya. Jadi itu sih bikin research plan yang cukup meyakinkan gitu. Minta review beberapa orang kayak gitu. Siap. Oke, kalau boleh tahu nih, Mia di sana masak sendiri atau beli di luar gitu? Hampir tiap hari masak sendiri. Karena sebenarnya di kampus saya sendiri itu ada juga kantin halal. Tapi kan untuk menghemat juga, jadi hampir tiap hari itu saya masak sama teman-teman saya yang ke rumah ini. Kayak gantian gitu sih Mbak, lebih hemat. Oke. Berarti masak ya. Oke. Mungkin barangkali makanan apa yang paling Mia kangenin? Makanan Indonesia yang, aduh pengen banget nih gitu. Apa sih makanan Indonesia? Aku kayaknya hampir semua deh. Hampir semua kangen ya. Semua deh Mbak. Tapi kadang hampir tiap hari masaknya di sini juga masakan Indonesia sih. Karena juga bawa bumbu-bumbu instan gitu dari Indonesia, masak rendang, masak nasi goreng, segala macam, bikin ini martabak manis, segala macam. Di sana ada toko Indonesia nggak? Ada kok Mbak. Baru pindah ke sini yang dari Hakozaki, yang dari kampus sama itu. Baru pindah ke sini. Ya. Setidaknya ini ya, kalau rindu bisa masak Indonesia ya. Masakan Indonesia ya. Oke. Gimana sih kamu mengatasi rasa kangen gitu loh? Pasti kan dari 2018 sampai 2020 sekarang pasti kamu ada rasa kangen ya, kangen Indonesia, kangen keluarga, kangen pokoknya segala hal tentang Indonesia gitu. Bagaimana cara kamu mengatasinya gitu loh? Bagaimana caranya kamu mengatasi homesick? Ya sebenarnya dari 2018 kemarin saya udah pulang 2 kali sih Mbak. Tiap 1 tahun sekali itu saya pulang pas itu winter break. Pas akhirnya itu. Kalau winter break berapa lama Mia? Tapi cuma 10 harian gitu sih. Oh 10 harian. Tapi lumayan 10 hari. Lumayan lah. Cari untuk tiket-tiket hari-harinya. Kenapa Mbak? Cari tiket-tiket promo waktu winter. Nggak ada promo sih, jarang ada promo. Oh gitu. Soalnya mungkin juga banyak orang yang ini travel kan waktu itu pas winter break itu. Tapi kalau untuk hari-hari sih lebih paling telepon orang tua kayak gitu-gitu sih. Oke. Mia rencana lulus ini kapan? Rencana lulus insya Allah September ini. Amin. Semoga lancar ya Mia. Ini tinggal apa ini? Tinggal pengerjaan? Mbak putus. Kenapa? Ya ini kamu tinggal apa ini? Finishing atau masih nge-lab sedikit-sedikit? Ya masih banyak. Nge-labnya masih banyak Mbak. Nge-labnya masih banyak. Terus sambil nulis gitu sih. Gitu. Karena ini kan juga 1 bulan WFH kan, jadi sambil nyicil nulis gitu sih. Nanti baru masuk lagi gitu. Masuknya kapan Mia? Tanggal 7 Mei. 7 Mei ya? Iya. Oke. Mungkin cukup sharingnya sampai sini dulu Mia. Barangkali kita bisa lanjutkan kapan-kapan ya Mia. Nanti. Iya Mbak. Semoga lancar dan sukses untuk S2-nya. Amin. Ya. Mungkin Mia mau aktivitas yang lain ya. Oke. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.